Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya berharap setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu yang pernah Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya ketika kita menyadari bahwa kebutuhan terbesar kita dalam hidup ini adalah firman Tuhan, karena Alkitab juga mencatat bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman-Nya, sehingga pada akhirnya hidup kita semakin hari bukan hanya secara jasmani kuat, tapi secara iman, secara rohani kita terus bertumbuh. Sekalipun dalam kehidupan kita ada berbagai macam badai pergumulan, tapi kita percaya firman Tuhan yang menuntun kita, menerangi langkah kita, sehingga kita melihat jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali melalui program Bible and Coffee ini mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih, kesetiaan, rahmat, anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur sebab kami adalah kepunyaan Tuhan. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, sehingga dengan roh hikmat dan wahyu kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang ada di bait Allah, dan apa yang terjadi di sana sangat mengejutkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Tercatat dalam Matius pasal 21 ayat 14 dan ayat 15. Matius 21 ayat 14 dan 15. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya, kepada Yesus dalam bait Allah itu. Dan mereka saudara? Disembuhkannya. Saudara perhatikan, Yesus sedang ada di bait Allah, tiba-tiba banyak orang sakit, orang buta, orang timpang datang kepada Yesus, dan Alkitab mencatat mereka disembuhkan Yesus, ya. Tetapi apa yang terjadi di ayat 15? Tetapi ketika imam-imam kepala, saudara perhatikan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Saudara dikasih dalam Tuhan, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini bukan orang sembarangan, saudaraku. Tapi ketika mereka melihat mujizat, apa yang terjadi? Melihat mujizat-mujizat yang Yesus buat, yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengerikan sekali. Kalau dalam tingkat kerohanian, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang notabene tahu kebenaran firman, tetapi ketika melihat orang-orang disembuhkan, ketika melihat orang-orang mengalami mujizat, bukannya turut hatinya bersuka cita, tetapi hatinya jengkel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah sindrom di akhir zaman. Susah ngelihat orang senang, senang melihat orang susah. Kita kayaknya gak senang aja ngelihat orang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan-jangan spirit imam-imam kepala, spirit ahli-ahli Taurat itu ada dalam hidup kita. Iya kan? Mereka gak senang ketika Yesus buat mujizat. Bahkan ketika anak-anak dalam berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, mereka sangat jengkel. Mereka sangat marah, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika kita melihat ada banyak orang mengalami mujizat, ketika kita ngelihat ada orang lain diberkati, ayo cek yuk diri kita yuk. Jangan sampai hati kita justru gak suka loh saudara. Jangan sampai hati kita justru kecewa. Kok dia doang yang diberkati, saya enggak. Ujung-ujungnya timbul iri hati. Itulah yang terjadi dalam kehidupan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Loh Yesus kok buat mujizat? Loh kok Yesus
Anak-anak di bait Allah berseru Hosana bagi anak Daud. Kok kayaknya mereka gak menganggap kami ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati ketika ada iri hati dalam hati kita. Maka sindrom akhir zaman ini ya saudara ya, akan selalu ada dalam hati kita. Karena kita tidak akan lagi pernah bisa melihat orang senang. Kita susah sekali ngelihat orang diberkati. Kita gak terima sekali iri hati ketika ngelihat orang hidupnya lebih diberkati, lebih sukses, lebih mengalami sesuatu yang baik daripada kita. Ini kan yang sedang terjadi hari-hari. Sehingga akhirnya ngelihat orang diberkati sedikit, ngelihat orang jalan-jalan lebih enak hidupnya sedikit, langsung jealous. Pasti duitnya hasil korupsi. Pasti begini-begini. Pasti begini-begini. Hey, belajarlah memiliki mental yang suka melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan sebaliknya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo jangan sampai spirit ini ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman, ya. Jangan sampai spirit of imam-imam kepala, spirit ahli-ahli Taurat ini, saudaraku, yang hanya tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika ada banyak orang mengalami mujizat dan dirinya tidak mengalami, dia jealous, dia iri hati. Hati-hati, iri hati sangat menghancurkan kehidupan kita. Iri hati adalah sumber dari segala kejahatan. Lihat abang-abangnya Yusuf, iri hati sama Yusuf. Siapa Saul? Iri hati sama Daud. Sudah dikasih dalam Tuhan, ketika banyak mereka pulang, maka yang dipuji-puji Daud mengalahkan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hatinya dari situ sangat panas, iya kan? Bahkan Kain, saudara dikasih dalam Tuhan, iri hati, panas hati, gak dianggap persembahannya oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai ketika kita memiliki iri hati, dampaknya akan kita tidak akan pernah melihat bisa berbahagia ketika ngelihat orang lain berbahagia. Gak akan pernah bisa. Yang ada di hati kita itu kayaknya biar saya terus yang berbahagia, biar saya terus yang senang. Orang lain, kalau mau orang lain yang menderita, orang lain aja yang susah, saya mah senang terus, saya mah diberkati terus, saya mah bahagia terus. Jahat itu saudara. Me, myself, and I. Hidup dari saya, dan saya. Gak mau pusing sama orang lain. Yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Ini yang terjadi. Sehingga ketika Yesus buat mujizat di bait Allah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat melihat, bukannya muji, bersyukur gitu ya kan. Bahkan ketika ada orang-orang memuji-muji Hosana bagi anak Daud, hati mereka panas. Yuk kita selidiki yuk sama-sama diri kita. Apa sih sikap hati kita ketika kita ngelihat ada orang lain ngalamin mujizat, kita belum? Kita selidiki yuk hati kita ketika kita ngelihat ada orang lain proyeknya tembus, kita belum. Selidiki yuk hati kita yuk ketika kita ngelihat ada orang diberkati, kita belum. Ada orang doanya dijawab, kita belum. Apa respon kita? Kalau sampai respon kita jealous, iri hati, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang terkena sindrom di akhir zaman. Susah ngelihat orang senang, senang melihat orang susah. Hati-hati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan goncangan demi goncangan. Satu hal yang kami percaya, selama Roh Kudus terus mengajarkan kami, firman Tuhan terus menerangi kami, maka kami akan selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Hari ini kami diingatkan tentang peristiwa di mana Engkau menyembuhkan, memulihkan, dan mujizat terjadi. Maka ada orang-orang yang tidak senang, yang notabene adalah orang-orang yang mengetahui firman. Tapi hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan, kami diingatkan jangan sampai kami terkena sindrom di akhir zaman. Sulit melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Roh Kudus mampukan kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, jamah hati kami, sehingga kami senang melihat orang lain senang, bahagia melihat orang lain mengalami mujizat, sukacita melihat orang lain doa-doanya dijawab. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus jamah hati setiap kami, sehingga penuhlah sukacita kami melihat anugerah pertolongan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup orang-orang yang kami lihat, sekalipun kami belum mengalaminya. Karena kami percaya ada waktu Tuhan khusus bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Kami dikuatkan, kami diingatkan, kami diteguhkan.
Jagai hati anak-anak Tuhan di akhir zaman ini selalu ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, dinyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan yang susah hari-hari ini, yang berbeban berat, yang memiliki ketakutan, kekhawatiran di hari-hari, aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hati iman mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin.